Baik, terima kasih pada Ibu Panitia Sidang, Ibu Safitri Asrol, STMSI yang sudah mempersilakan kepada kami waktunya untuk menguji mahasiswa kita, yakni Suci Amalia Mirani ya. Iya. Ini benar orangnya suci ini, bukan calo kan? Bukan ya, benar-benar benar langsung orangnya yang mau mempertanggungjawabkan dari skripsi yang sudah dibuat ini. Dan berkaitan sama analisis SWOT terhadap strategi kemandirian finansial di Panti Asuhan Az-Zikri Kota Palembang. Kira-kira Suci ini kenapa pilih di Panti Asuhan? Apakah Suci sebagai yang ngelola Panti Asuhan tuh? Bukan, Pak. Gimana tuh? Baik, terima kasih, Pak. Karena alasan saya memilih objek tersebut antara lain sesuai dengan ada kesenjangan antara teori sama lapangannya. Seperti yang kita ketahui bahwa panti asuhan itu kan lebih mencondongkan menerima bantuan dari masyarakat luas. Sedangkan di Panti Asuhan Az-Zikri ini dia mempunyai strategi. Antara lain strateginya tuh membuka usaha di Panti Asuhan di Panti Asuhan Az-Zikri ini antara lain ada 3. Yang pertama kerajinan tangan, kedua mereka membuka laundry, yang ketiga mereka membuka galon isi ulang. Sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa harus menunggu bantuan dari masyarakat umum. Berarti dia mandiri memang sudah ya. Tahu panti asuhan tuh mandiri seperti itu dari mana? Tahu dari awalnya Suci melakukan observasi awal ke panti asuhan tersebut, mewawancara kepala panti asuhan tersebut, dan sesuai dengan laporan mereka bahwa mereka membuka 3 usahanya. Nggak tahu kenapa milih di Panti Asuhan Az-Zikri dari mana? Sebelum observasi. Observasi awal itu Suci kan mencari panti asuhan di sosial media atau di Google. Akhirnya Suci tertarik dengan Panti Asuhan Az-Zikri ini. Akhirnya Suci melakukan observasi awal ke panti asuhan tersebut. Kemudian di latar belakang ada nggak dijelaskan bahwasanya tentang panti asuhan sekota Palembang dulu, baru kerucut ke Panti Asuhan Az-Zikri? Ada nggak di latar belakang? Data itu, misalnya berapa sih jumlah panti asuhan di kota Palembang, kemudian berapa sih jumlah panti asuhan yang benar-benar mandiri membuka usaha sendiri? Ada nggak? Nggak ada kan? Untuk sekarang belum ada. Nah itu maksud apa? Kita menentukan objek penelitian di Panti Asuhan Az-Zikri ini atas dasar apa? Kalau misalnya atas dasar misalnya browsing, ada salah satu panti asuhan itu belum cukup. Kecuali kalau misalnya ada datanya benar dari dinas sosial kan, sosial, panti asuhan di mana saja sih yang benar-benar sudah mandiri secara finansial. Kalau misalnya cuma satu Panti Asuhan Az-Zikri, baru kita pilih ternyata objek penelitian di Panti Asuhan Az-Zikri. Nah itu baru fokus kita. Itu jadi tadi ada turunannya ya Suci. Tidak bisa kita serta-merta mencari sesaat tiba-tiba ada satu nih, ternyata ada yang lebih komplit lagi bukan Panti Asuhan ini. Itu jadi harus dipertanggungjawabkan masalah objeknya ini. Itu pertama Suci. Nah kemudian Suci, ini Panti Asuhan ini sudah dari kapan ya? Panti asuhan ini berdiri dari tahun sekitaran 2008, Pak. 2008 itu langsung ada usaha atau belum? Belum. Kapan dia mulai usahanya? Usahanya kisaran pas masa pandemi. 2019-2020 ya? Iya. Kurang lebih ya, pada masa pandemi. Kemudian? Mereka kan kurang dana bantuan dari masyarakat umum. Akhirnya pemilik sama pengurusnya mencari solusi, mencari strategi. Akhirnya mereka mencoba membuka usaha awal, yaitu kerajinan tangan. Modalnya dari mana modalnya itu? Dana pribadi dari pemiliknya, Pak. Pemiliknya berapa orang sih itu? Pemiliknya satu, bapak sama istrinya. Satu keluarga. Emang itu rumah panti asuhan? Kamu belum ada gambarnya? Panti asuhan itu tinggal satu rumah sama pemiliknya. Panti asuhannya kalau pemiliknya ada rumah sendiri, mereka beda, terpisah. Terpisah. Emang ada lahan tersendiri ya, panti asuhan pemiliknya. Kalau di situ rata-rata penghuni panti asuhan itu anak-anak apa kuliah? Yang anak asuhnya, Pak. Anak asuhnya itu beragam, dari anak kecil paling besar itu SMA.
SMA. Iya. Iya. Biasanya kalau misalnya mereka udah lulus, mereka keluar sendiri mencari pekerjaan atau misalnya kembali ke keluarganya. Iya. Nah ini menariknya bahwasanya di sini ini teman-teman yang menyaksikan juga ya. Jadi ini ada salah satu panti asuhan yang memang benar-benar sudah mandiri, punya usaha sendiri, itu ya ini Panti Asuhan Az-Zikri Kota Palembang. Ada Instagram? Instagram mereka belum punya. Belum punya. Iya, mereka baru punya Facebook, Pak. Facebook. Nah, apa Facebooknya? Facebooknya sama. Panti Namanya Asuhan Panti Az-Zikri. Oke. Kemudian Suci ya, tadi sudah dapat bahwasannya itu anak asuhnya rata-rata itu anak sekolahan ya. Iya, Kemudian kalau sekolahan. misalnya yang usaha tadi itu dibantu oleh anak asuh tadi. Iya, mereka kan ada pengurusnya 6. Pengurusnya itu mengajarkan pada anak asuhnya, misalnya kayak mereka bawa usaha kerajinan tangan. Jadi ada pelatihan dulu dari pengurusnya kepada anak asuh. Setelah itu dari anak asuh itu membuat dan dijualkan kepada masyarakat sekitar. Kita sama Panti Asuhan Az-Zikri nih. Nah kemudian Suci masuk lagi kepada skripsi ini ya. Tadi dijelaskan bahwasanya ini menarik nih karena jarang nih panti asuhan yang benar-benar mandiri, dia ada usaha itu menjadi ketertarikan tersendiri. Ini bisa menjadi inspirasi bagi panti asuhan yang lain bahwasanya kita itu bukan hanya mengharapkan tapi kita juga harus berusaha juga, dimulai dari pemiliknya. Nah itu kira-kira. Nah kemudian di sini untuk wawancaranya tadi ada yang Bapak baca semi terstruktur ya. Ya. Iya. Itu gimana itu? Semi terstruktur itu apa itu? Maksudnya itu? Cara maksudnya semi terstruktur bukan di metode penelitian itu di bagian wawancara itu. Kenapa bedanya terstruktur sama semi terstruktur? Karena kan kami wawancara pertama, jadi wawancaranya tuh kepada pemilik, pengurus, sama ke anak asuh. Ya, yang apa maksud dari semi terstruktur ini? Nah, ada tulisan di situ aku baca tadi. Apa? Semi terstruktur. Hah? Semi terstruktur itu artinya itu bebas kita hanya catat poin tapi bisa melebar lagi. Kalau dia full terstruktur kita bertanya itu tidak boleh keluar dari pedoman pertanyaan itu kalau terstruktur ya itu kira-kira. Oke, seperti apa lagi di sini kesimpulan di sini harusnya di sini antara rumusan pembahasan sama kesimpulan itu satu kesatuan. Misalnya rumusnya ada 3 kan? Iya ada 3. Bagaimana strategi? Bagaimana kemandirian finansial di panti asuhan? Kedua strategi. Yang ketiga analisis SWOT-nya. Ya. Nah kemudian di sini ini kesimpulannya harusnya 3 juga. 3 yang pertama apa yang menjawab rumusan tadi, kedua sama ketiga itu kira-kira. Kemudian di dalam sarannya ada rekomendasi untuk penelitian selanjutnya karena itu sebaiknya kalau penelitian itu ada yang yang kita kasih kenang-kenangan tapi lebih spesifik ya itu kira-kira. Kemudian ini terakhir kayaknya Suci untuk pedoman transliterasi. Nah itu masih keliru itu pedoman transliterasi cari yang benar. Kalau misalnya di keterangan itu ada titik bawah itu kan belum ada titik-titiknya tuh. Yang di huruf Latinnya itu cari. Kemudian gunakan pedoman transliterasi dalam isi. Kalau misalnya ada istilah-istilah Latin dalam bahasa Arab itu sesuaikan sama ini. Pedoman transliterasi di YouTube banyak kok cara menggunakan pedoman transliterasi itu. Nah kemudian daftar isi ada keliru kayaknya di sini. Ada maksudnya yang belum rapi daftar isi di bagian ini Bapak sekilas saja nanti bisa dilengkapi oleh penguji kedua. Halaman daftar isi. Daftar isi itu di bagian ini, di bagian hasil dan pembahasan bab 4. Nah, itu kan? Oh iya. Nah, itu kan keliru dia. Itu titik-titik itu setelah subbab itu ya. Kemudian ayat Al-Quran dicantumkan lah. Kemudian teori-teori itu dimasukkan lah tentang Al-Quran berkaitan sama kemandirian. Bagaimana si Islam itu mengatur setiap orang itu harus mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, tidak boleh meminta-minta ya kan. Walaupun konotasi di sini hanya panti asuhan, tapi sampai kapan kita menunggu bantuan. Sedangkan untuk kehidupan sehari-hari kan harus terus dipenuhi kan tuh. Dan juga mengajarkan mereka arti berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Ada skill juga nanti di situ kan. Nah kemudian habis itu berkaitan sama riset gap. Kenapa? Ini kan jenis penelitian kan kualitatif ya. Kenapa ada riset gap?
Kan kualitatif nih. Kan apa ada riset gap tuh? Ini riset gap bukan itu? Iya. Apa arti riset gap itu apa? Riset gap itu apa artinya? Bahasa Indonesia. Apa Suci? Riset gap. Riset apa? Riset itu apa? penelitian Gap. Pak. Gap itu ada perbedaan Kak. Perbedaan. Yang ditampilkan oleh Suci ini apa perbedaan? Perbedaan dari judul penelitian menurut Remet Sela sama Ratna Kartika Wijayati. Apanya yang berbeda tuh? Hasil penelitiannya Pak. Kalau yang itu kalau si Ratna tadi apa hasil penelitiannya? Menurut Ratna Kartika Wijayati, hasil penelitiannya itu masih perlu adanya pengembangan sehingga digital library dapat mengatasi ancaman yang datang dari lingkungan internal maupun eksternal. Kalau yang di atas itu? Kalau menurut Rebrasela Gustami dan Muhammad Nafi, hasil penelitiannya yaitu Panti Asuhan Putri Aisyah Babat sudah dapat dikatakan mandiri secara finansial karena presentasi komponen sumber modalnya sudah kisaran 75%. Nah, jadi riset gap ini biasanya digunakan pada saat penelitian kuantitatif. Itu ada pengaruh positif, negatif tidak berpengaruh. Kalau misalnya dia itu di dalam jenis penelitian kualitatif, tidak usah ditampilkan itu. Itu cukup ditaruhkan pada penelitian terdahulu. Ya, penelitian terdahulu ya. Nah, kemudian SWOT. Nah, ini penting nih SWOT ini. Ini kayaknya terakhir nih. SWOT di sini apa panjangannya SWOT itu? SWOT itu tuh ada 4. Yang pertama itu kekuatan, kelemahan, peluang sama ancaman. Oke, siap. Nih di sini ada skor ya tadi, ada. Iya. Menarik. Kenapa pakai skor itu yang kuadran-kuadran tuh? Untuk melihat posisinya Pak, dia panti asuhan tersebut berada pada posisi keberapa. Sedangkan panti asuhan ini berada pada kuadran 1 yaitu. Kalau kuadran 1 itu apa? Ada nggak di sini? Kayaknya Bapak belum ketemu di metode penelitian yang kuadran-kuadran tadi. Kuadran. Ada di hasil Pak. Lah, kenapa nggak di metode penelitian? Harusnya dimasukin juga dong. Jadi kalau dia misalnya menggunakan kuadran secara literasi itu kuadran 1 itu apa, 2 apa, 3 apa, jangan ujung-ujung langsung di hasil. Karena kan kita kan muaran di metode penelitian itu. Jadi kuadran tadi, karena pas Bapak lihat kuadran ini adalah skor dari kayak kuesioner ya. Iya, kita dari wawancara setelah itu melakukan kuesioner. Ada nggak di metode penelitian? Kuesioner. Nah, itu atau apa tadi? Karena di sini apa cuma lihat wawancara, harusnya kalau di wawancara saja. Kalau dia emang bisa mau tambahkan juga tentang kuesioner di sini, kenapa kuesioner itu tidak pakai pengolahan data? Dia pakai kuadran, kenapa? Harusnya kalau kuesioner pengolahan data dong harusnya. Berapa yang ngisi kuesioner tuh apakah sama dengan orang yang diwawancarai? Ada yang sama yang wawancara sama ada 10. Kita wawancara itu kisaran cuma 5 orangan. Kalau kuesioner itu kami bagi ke 10 orang. Nah itu jadi dipastikan ya kenapa kita itu butuh lagi kuesioner. Apakah tidak cukup kita wawancara atas itu biar dia bisa dipertanggungjawabkan ya. Bukan hanya kita mengejar yang keren-kerennya aja di sini, tapi kita juga harus itu ya. Itu ya kira-kira. Oke, cukup kayaknya Bu Sapitri Astral. Terima kasih, segera diperbaiki. Ini nanti akan Bapak kasihkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.